Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang Tak Ada Yang Tahu. Desa terpencil ini diduga peninggalan kerajaan Majapahit yang hilang. Namun sebelumnya saya sarankan untuk like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu. Langit mendung menggelayut rendah di atas jalur sempit yang hanya bisa dilalui oleh satu sepeda motor. Rian, seorang mahasiswa arkeologi semester akhir dari Malang, menyalakan GPS yang terus berputar-putar tak tentu arah. Sudah lebih dari 1 jam ia kehilangan sinyal sejak melewati batas desa terakhir. Ia sedang mencari sebuah lokasi yang konon tidak terpetakan. Sebuah desa misterius di kawasan lereng Pegunungan Wilis, yang hanya diketahui lewat cerita turun-temurun masyarakat sekitar. Dalam catatan tugas akhirnya, ia menemukan sumber yang menyebut tentang desa tua bernama Panawijen, yang pernah tercatat dalam lontar kuno sebagai perkampungan elit para pembuat senjata kerajaan Majapahit. Namun, tak satu pun peta modern menunjukkan eksistensi tempat itu. Ia menginap di rumah seorang kakek di desa Rejodadi, desa paling ujung sebelum jalan berubah menjadi hutan. Kakek itu hanya dikenal sebagai Mbah Dirno, yang terlihat sangat tua, dengan kulit penuh keriput dan mata yang seakan menyimpan masa lalu terlalu banyak. Saat Rian menunjukkan potongan lontar yang ia temukan, wajah Mbah Dirno berubah pucat. Kalau memang kau ingin ke sana, kau harus pergi sebelum fajar. Tempat itu tidak bisa dilihat kalau matahari sudah naik terlalu tinggi, kata Mbah Dirno. Suaranya berat namun tak terbantah. Keesokan paginya, sebelum ayam jantan pertama berkokok, Rian sudah berjalan kaki dengan tas ransel dan satu kamera tua tergantung di lehernya. Tak ada sinyal. Tak ada suara selain dedaunan yang saling bersentuhan. Hutan mulai menelan cahaya, tapi dia terus berjalan. Hingga tiba-tiba, kabut tebal turun dari arah utara. Di balik kabut itu, ia melihat sesuatu, seperti gapura batu yang sudah ditelan lumut. Namun bentuknya sangat mirip dengan arsitektur Majapahit. Tubuh Rian bergetar, bukan karena dingin, tapi karena sesuatu dalam dirinya seperti tahu. Ia baru saja melewati batas antara masa kini dan masa lalu. Namun, tidak ada suara burung, tidak ada suara angin. Desa itu seperti membungkam segalanya. Dan saat ia melangkah masuk ke jalan setapak batu yang mengarah ke dalam, sebuah bayangan melintas cepat di belakangnya. Rian berhenti, menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi ketika ia menunduk, ia melihat bekas telapak kaki di tanah. Bekas telapak yang sangat kecil, bukan ukuran manusia dewasa. Dan yang paling aneh, tanah di sekitarnya tidak basah. Tidak mungkin ada bekas kaki kecuali jika langkah itu baru saja terjadi. Rian melangkah pelan, menahan napas setiap kali dedaunan bergerak tanpa sebab. Ia menatap bekas telapak kaki itu lagi, lalu menengok ke kanan dan kiri. Hening, seolah waktu menahan detaknya sendiri. Kabut semakin tebal, tapi di baliknya perlahan muncul bentuk-bentuk samar. Atap-atap rumah tua dari kayu jati, penuh lumut dan bercampur tanah merah. Beberapa rumah terlihat runtuh, namun sebagian masih utuh, berdiri seperti menunggu seseorang kembali setelah ratusan tahun. Rian menyalakan kameranya, tapi layar hanya menunjukkan nes. Tidak ada gambar. Ia coba mengambil foto. Klik. Namun ketika melihat hasilnya, hanya hitam pekat. Ia berjalan melewati sebuah rumah yang pintunya setengah terbuka. Bau kayu lapuk bercampur sesuatu yang amis menyambut hidungnya. Saat ia mengintip ke dalam, ia melihat perapian batu dengan abu yang masih hangat. Seseorang atau sesuatu baru saja berada di sini. Tiba-tiba terdengar suara lirih seperti anak-anak menyanyi dari arah hutan bambu di pinggir desa. Lagu itu terdengar kuno. Bahasa yang digunakan bukan bahasa Jawa modern. Namun Rian mengenal potongan syair itu. Ia pernah membacanya di manuskrip kuno milik dosennya, yang konon berasal dari abad ke-13. Rian menoleh ke arah suara. Hutan bambu itu gelap dan rapat, tapi langkahnya seakan ditarik. Semakin dekat ia melangkah, semakin jelas suara nyanyian itu. Lagu itu tidak terdengar menyeramkan, justru tenang, terlalu tenang. Seolah dibuat untuk meninabobokan. Di dalam hutan bambu, ia menemukan sebuah pelataran kecil dengan tugu batu di tengah. Tugu itu penuh ukiran,
dengan simbol yang sama persis dengan yang ditemukan di relief Candi Tikus. Simbol Majapahit. Ia mendekat dan mengusap lumut di bagian tengah tugu. Dan di sanalah ia melihat ukiran nama, Purwawinayang. Nama itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia pernah membaca nama itu dalam satu-satunya manuskrip rahasia yang tidak boleh dibawa keluar dari ruang arsip universitas. Nama seorang pandai besi utama kerajaan Majapahit yang hilang tanpa jejak dalam catatan sejarah. Namun sebelum Rian sempat menyalakan alat rekam suara, terdengar langkah-langkah kecil berlarian di antara bambu. Ia menoleh cepat. Suara itu berhenti. Ia mendongak, dan di antara celah daun bambu yang tipis, ia melihatnya. Sepasang mata kecil mengintip padanya. Mata itu tidak menakutkan, tidak marah, justru seperti sedih. Tapi dalam sekejap, bayangan itu menghilang. Rian menoleh ke belakang. Ia terkejut. Desa yang tadi ada telah menghilang. Hanya hutan lebat yang tersisa di belakangnya. Dan kabut. Kabutnya kini bergerak seperti makhluk hidup, perlahan menyusulnya dari segala arah. Rian berdiri mematung. Di sekelilingnya kini hanya ada pohon-pohon tua. Akar menjalar di tanah seperti ular tidur. Tidak ada lagi rumah. Tidak ada lagi tugu batu. Semuanya lenyap seperti mimpi yang dipaksa bangun terlalu cepat. Namun satu hal masih ada di tangannya. Ukiran kecil dari batu andesit berbentuk segi 8, yang entah sejak kapan ada di dalam sakunya. Ukiran itu memuat simbol yang sama dengan lambang kerajaan Majapahit. Hanya saja lebih tua, lebih kasar, seolah dipahat terburu-buru. Rian berusaha kembali ke arah semula, menelusuri jalan setapak yang kini nyaris tak terlihat. Tapi setiap langkah justru membawanya lebih dalam ke hutan. Suara desiran angin berubah menjadi bisikan samar, seperti percakapan yang tak bisa ia pahami. Kata-kata dalam bahasa yang sangat kuno, yang hanya ia kenali dari manuskrip berdebu di ruang arsip universitas. Ia berusaha menenangkan diri dan duduk di bawah pohon besar. Ia membuka catatan lapangannya, tapi halaman-halaman itu kini penuh coretan yang tidak ia tulis. Tulisan merah kecoklatan, seperti tinta atau darah yang sudah mengering. Salah satu halaman tertulis dengan jelas, Panawijen tidak bisa ditemukan. Panawijen harus dipanggil. Hati Rian berdegup kencang. Ia menatap sekeliling. Semuanya terasa tidak masuk akal, tapi terlalu nyata untuk dikatakan halusinasi. Ia membuka peta tua dari lontar yang telah ia salin, mencoba mencocokkan letak bintang dan arah sungai yang mengalir dari timur. Di sanalah titik merah kecil menunjukkan lokasi terakhir, Sendang Cetha. Tempat itu tidak ada di peta modern. Ia memutuskan berjalan ke arah timur, mengikuti aliran air yang mengalir tenang namun dinginnya menembus kulit. Air itu berkilau aneh, seperti memantulkan cahaya dari sumber yang tidak ada. Setelah hampir 1 jam berjalan, ia tiba di sebuah sendang tersembunyi. Airnya jernih seperti kaca, tapi tidak ada hewan, tidak ada nyamuk, tidak ada suara apapun. Di sisi kanan sendang, terdapat bangunan kecil dari batu, mirip altar. Di atasnya tergeletak sebuah benda logam. Rian mendekat. Itu adalah sebilah keris. Ia menarik napas dalam-dalam. Ukiran pada keris itu membuat tubuhnya gemetar. Simbol itu sama persis dengan lambang di pintu utama Candi Bajang Ratu. Namun saat ia mengangkat keris itu, terdengar suara dari belakangnya. Bukan suara manusia, bukan binatang, tapi dentingan logam dipukul perlahan. Seperti suara pandai besi, yang sedang bekerja di tengah hutan yang seharusnya sepi. Rian menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia menengok kembali ke arah altar, keris itu sudah tidak ada di tangannya. Langit mendadak menggelap. Awan-awan bergerak cepat, seolah sesuatu yang besar sedang mendekat dari balik waktu. Rian berdiri membeku di depan altar kosong, masih merasakan dingin gagang keris yang tadi ada di tangannya. Namun kini ia menggenggam kehampaan. Denting logam terdengar lagi. Lebih jelas, seperti berasal dari bawah tanah. Ia melangkah mundur perlahan, mencoba mendengar arah suara dengan lebih fokus. Suara itu datang dari balik batu besar di sisi utara sendang. Batu itu terlihat biasa, namun ada sesuatu yang aneh.
Ada retakan kecil di bagian bawahnya dan tanah di sekelilingnya sedikit cekung, seolah menyimpan rongga di dalam. Dengan hati-hati, Rian menyusup ke celah sempit di antara batu dan akar pohon yang mencengkeram tanah. Nafasnya tercekat saat ia merangkak ke dalam. Udara di dalam gelap dan lembab. Namun beberapa meter ke depan, terlihat cahaya jingga redup seperti dari nyala api yang dijaga agar tidak padam. Ruang itu terbuka ke dalam gua batu. Dindingnya penuh ukiran. Namun bukan sembarang ukiran. Ini bukan hanya hiasan, tapi potongan sejarah. Potongan yang tak pernah masuk buku pelajaran. Relief itu menggambarkan seseorang bertubuh tinggi, membawa palu dan api, memegang keris dengan mata tajam bercahaya. Di belakangnya, sosok-sosok raja berdiri hormat. Semua tunduk padanya. Pandai besi. Namun di ujung ruangan, di tengah cahaya oranye yang berkelip, berdiri sesosok pria tua mengenakan kain panjang lusuh. Rambutnya terurai. Matanya tertutup kain merah. Ia sedang memalu sesuatu di atas landasan besi tua. Tidak memandang Rian. Tidak berhenti. Hanya terus memalu. Dan memalu. Setiap dentingnya seperti gema yang membuka potongan-potongan suara dalam kepala Rian. Potongan masa lalu. Suara pertempuran. Suara pengkhianatan. Suara sumpah. Rian melangkah lebih dekat. Ia mencoba berbicara. "Anda siapa?" Tidak ada jawaban. Hanya denting. Tapi setelah dentingan ke-17, pria tua itu berbicara, tanpa menghentikan palunya. Semua yang hilang akan dipanggil kembali. Tapi tidak semua yang memanggil siap menerima kembalinya. Tangan Rian gemetar. Ia membuka ponselnya, mencoba merekam. Namun sebelum ia sempat menekan tombol, pria itu berhenti memalu. Ia menunjuk ke sudut gua. Di sana, berdiri sebuah rak dari batu. Dan di atasnya, tergolek sebuah kotak kayu dengan lambang Majapahit yang tertutup kain merah. Rian perlahan mendekat dan membuka kainnya. Kotak itu dipenuhi lempengan logam kecil berisi simbol-simbol kuno, dan satu gulungan kulit yang terikat dengan serat kering. Saat dibuka, tulisan di dalamnya nyaris tak terbaca. Namun satu kalimat terukir sangat jelas. Panawijen bukan tempat. Panawijen adalah penjaga. Suara di belakangnya bergetar seperti angin yang berbicara. Dan engkau telah membangunkannya. Setelah membawa kotak Panawijen keluar dari gua, Rian sadar dunia di sekelilingnya tidak lagi sama. Langit senja di atas hutan Panawijen terlihat lebih merah dari biasanya. Udara menjadi lebih sunyi, seolah semua alam sedang menahan napas. Rian tidak pernah kembali ke universitas. Ia menghilang dari dunia akademik. Tapi sebulan kemudian, seorang pendaki menemukan catatan lapangan, peta tua, dan rekaman suara denting logam di kaki Gunung Lawu. Di antara catatan itu, ada satu halaman terakhir yang ditulis dengan tangan gemetar. Panawijen telah bangkit. Ia bukan tempat, bukan legenda. Ia adalah penjaga memori yang selama ini ditolak oleh sejarah. Dan kini, ia tidak akan tertidur kembali.